dalam segenap pikiran, kata-kata dan tindakan kita memilih untuk sepenuhnya mengikuti tuntunan, titah, gerak, atau kehendak dari Sang Sumber. Sang Sumber ini bisa kita saksikan atau kita mengerti, kita jumpai dalam banyak tataran. Jadi Sang Sumber atau Tuhan Yang Maha Esa itu kita bisa tangkap yang paling sederhana adalah dalam keberadaannya sebagai esensi jiwa kita sebut sebagai diri sejati atau Sang Roh Kudus. Sang Sumber ini juga kita bisa rasakan keberadaannya sebagai kekosongan yang absolut. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu suatu saat hening sekali ya, total mendalam, pasti akan merasakan satu momen di mana keakuan kita itu sirna. Kita bahkan merasakan badan ini mendalam. Kita merasakan diri kita ini menyatu seutuhnya dengan keberadaan yang tanpa batas. Itu berarti kita sedang diajak untuk mengenali realitas Tuhan sebagai yang tanpa batas, sebagai kekosongan yang absolut. Ya. Berikutnya, kita juga bisa mengenali atau menyaksikan keberadaan Tuhan sebagai realitas yang maha agung yang bertahta di jagat raya ini. Jadi untuk memudahkan kita memahami, kalau kita ketemu dengan Tuhan sebagai diri sejati, itu Tuhan kan ada di sini sebagai satu realitas yang sepertinya kecil, yang mirip dengan diri. Nah, kalau yang kita menemui Tuhan atau menyaksikan Tuhan sebagai realitas yang agung di jagat raya ini, yang kecil ini terproyeksikan menjadi maha besar atau menjadi besar sekali. Nah, tidak penting Anda terhubung dengan Tuhan dalam pengejawantahannya yang seperti apa, karena semua itu nanti pasti akan Anda alami secara bertahap. Pada akhirnya semua akan mengerti, kita bisa menjumpai Tuhan dalam banyak wajah, dalam banyak keadaan. Yang penting adalah kemudian kita bisa menangkap segala titah atau segala pesan dari Sang Sumber itu. Dan biasanya juga pesan dari Sang Sumber itu muncul saat kita mulai merasakan kedamaian yang absolut. Dan kalau kita sudah masuk kepada tatanan bisa mulai menangkap pesan dan titah dari Sang Sumber, langkah berikutnya hanyalah konsisten menjalani apa yang dititahkan itu. Itu yang disebut sebagai kesetiaan total kepada Sang Sumber. Nah, manakala kita dalam keseharian itu semakin utuh penuh menjalankan titah Sang Sumber dalam semua aspek kehidupan, itulah yang menjadi penanda kita sudah naik level kepada level kesatuan agung, atau setidaknya mendekati kesatuan agung, mendekati tatanan jumlah kaulan Gusti. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, secara faktual bisa konsisten dalam keadaan seperti ini memang tidak gampang ya. Kita sehari hidup 24 jam ya, ada waktu tidur, ada waktu melek. Nah, di dalam melek ini untuk konsisten betul-betul nyambung, menangkap pesan, setia kepada titah juga tidak gampang. Karena kita kan punya keakuan yang itu juga pengen dipenuhi. Secara naturalnya si aku itu pengen diakui eksistensinya dan pengen dipenuhi maunya. Nah, maka kita itu ada dalam semacam pergulatan terus-menerus ya. Nah, makanya kalau kita mau bisa diberi kemampuan melampaui pergulatan ini, kata kunci cuma satu, sudah sumeleh pasrah. Pasrah saja dengan omongan, dengan kata-kata, Gusti, biarkan saya dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, itu bisa setia total kepada ya. Jadi ini lucunya adalah kesetiaan total kita kepada Gusti itu juga hanya bisa dengan kasih dan kuasanya ya.
Kalau kita mau setia total pada Gusti, tetapi kuasa dan kasihnya itu tidak muncul dalam diri kita, juga nggak bisa. Makanya untuk memunculkan kuasa dan kasihnya itu, kita harus nembung berkata-kata ya, yang menyatakan kepasrahan total kita. Ya. Makanya kalaupun teman-teman itu mau berdoa, gitu ya, karena sudah kebiasaan berdoa, maka pilihlah untuk berdoa satu hal itu saja. Tuhan, selalulah beri petunjuk dan bimbingan serta kekuatan dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, agar saya selalu ada di dalam tuntunan dan kehendak-Mu. Ya. Nah, meditasi tadi itu memang beda dengan meditasi yang kemarin ya, yang pembukaan. Lalu saya juga nggak ada cara bukan muncul begitu saja. Itu intinya adalah membuat kita membuka diri ya, untuk masuk kepada state atau kondisi pasrah total, di mana pada kondisi itulah kuasa dan kasih Tuhan itu bisa bekerja maksimal di dalam diri kita. Dan ketika kuasa serta kasih Tuhan itu bisa bekerja maksimal, maka jiwa raga kita mengalami penataan secara maksimal juga. Nah, makanya silahkan teman-teman yang mau berbagi cerita, monggo. Yang mau mengungkapkan pengalamannya silahkan. Yang mau bertanya juga diperbolehkan, monggo.